Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrel Puspitaningrum dari D3 Humas dengan NIM 2302-1007. Dalam public speaking atau berbicara di depan umum, prinsip manajemen sangatlah penting untuk memastikan pesan yang tersampaikan secara efektif, audiens terlibat, dan tujuan komunikasi tercapai. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen dalam public speaking beserta penjelasannya. Yang pertama, yaitu ada perencanaan atau planning. Nah, tahap awal public speaking adalah merencanakan topik, tujuan, audiens, waktu, dan pemateri presentasi. Contohnya, yaitu menentukan apakah pidato bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, atau menghibur. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Nah, materi yang harus disusun secara logis dan sistematis ada pembukaan, isi, dan penutup. Ini bisa membantu audiens memahami alur dan inti pesan. Contohnya, yaitu gunakan struktur seperti pengantar, poin utama, bukti atau argumen, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah tahap pelaksanaan atau penyampaian pidato. Di sini, keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal sangat dibutuhkan. Contohnya, intonasi suara, kontak mata, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang harus sesuai dengan mendukung isi pidato. Yang keempat, pengendalian atau controlling, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri selama menyampaikan pidato, mengontrol waktu, emosi, reaksi audiens, dan hambatan teknis. Contohnya, jika audiens terlihat bosan, pembicara bisa mengubah nada atau menyelipkan humor di sela-sela pidatonya. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi public speaking. Yang pertama yaitu ada manuscript atau membaca naskah. Metode ini digunakan naskah tertulis secara lengkap. Pembicara membaca setiap kata dari teks yang telah disediakan atau dipersiapkan. Nah, ciri-cirinya, teks ditulis dengan awal hingga akhir, hampir tidak ada improvisasi, dan bahasa formal serta tersusun rapi. Kelebihan dari membaca naskah ini, yang pertama itu ada isi pidato sangat terkontrol dan tepat. Tidak kekhawatiran lupa poin atau salah ucap. Ideal untuk pidato resmi yang memerlukan akurasi tinggi. Dan ada pula kekurangannya, yaitu kontak mata dengan audiens terbatas. Intonasi dan ekspresi bisa menjadi datar dan bisa terdengar kaku dan membosankan. Ada pula contoh situasinya. Yang pertama, pidato kenegaraan oleh presiden, pernyataan resmi perusahaan, upacara kenegaraan atau akademik. Yang kedua, ada memoris atau hafalan. Pidato yang disampaikan tanpa teks tetap sepenuhnya dihafal oleh pembicara. Yaitu ada ciri-cirinya. Teks dihafal kata demi kata, dikuasai secara penuh sebelum tampil, perlu latihan berkali-kali. Ada pula kelebihannya, pembicara bisa menjaga kontak mata secara penuh, gerakan tubuh lebih bebas, dan terlihat percaya diri jika lancar. Dan ada pula kekurangannya. Kekurangannya, jika lupa
bisa langsung kehilangan arah, membutuhkan waktu dan usaha besar untuk menghafalnya, cenderung terdengar tidak natural jika terlalu dipaksakan. Contoh situasinya, lomba pidato, sambutan di acara formal yang pendek, dan presentasi dalam konteks retorika. Yang ketiga, ada impromptu atau spontan atau mendadak gitu. Pidato yang disampaikan tanpa persiapan sebelumnya biasanya muncul karena situasi mendadak atau permintaan langsung. Ciri-cirinya, yang pertama itu ada tanpa naskah dan tahapan-tahapan latihan. Yang kedua, topik bisa diberikan saat itu juga. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Kelebihannya menunjukkan kemampuan berpikir cepat, terdengar alami dan spontan, membuat kesan jujur dan terbuka. Kekurangannya tidak terstruktur dengan baik, resiko salah ucap, lupa poin, atau keluar dari konteks. Bisa terdengar asal-asalan jika kurang pengalaman. Contoh situasinya, menjawab pertanyaan dalam forum diskusi, diberi kesempatan berbicara tiba-tiba di acara, situasi yang krisis yang butuh tanggapan secara langsung. Yang keempat, extemporaneous atau poin-poin atau outline. Pidato yang dipersiapkan dengan matang dan menggunakan catatan poin-poin penting sebagai panduan, bukan teks penuh. Ciri-cirinya, yang pertama ada persiapan sebelumnya. Yang kedua, menggunakan kerangka atau outline, bukan naskah yang lengkap, ada ruang untuk improvisasi. Kelebihannya, terdengar alami, fleksibel, bisa menjaga kontak mata dan ekspresi, tetap terstruktur karena mengikuti outline. Kekurangannya, butuh latihan untuk menghubungkan poin-poin secara lancar, resiko kehilangan alur jika tidak terbiasa. Contoh situasinya, presentasi bisnis, ceramah atau seminar, diskusi panel, atau forum ilmiah. Jika Anda ditugaskan untuk menjadi pembawa acara dalam seminar kesehatan dan dilanjutkan dengan acara penampilan musik atau akustik, bintang tamu artis terkenal pada satu lembaga atau perusahaan Anda, beginilah langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Sebelum acara atau pra-acara, kalian harus bisa mempelajari. Yang pertama itu harus bisa mempelajari rundown acara, pahami urutan acara dari awal hingga akhir, ketahui siapa saja pembicara seminar, tamu undangan, sponsor, dan artis bintang tamu. Catatannya, catat waktu dan transisi antar segmen, misalnya dari seminar ke penampilan musik. Yang kedua, mengumpulkan informasi lengkap, profil pembicara dan artis, terus tema tujuan seminar kesehatan, poin-poin penting yang harus disebutkan, misalnya sponsor, sambutan penting, dan pesan perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan skrip MC, membuat naskah pembuka, peralihan antar sesi, dan penutup. Siapkan kalimat formal untuk seminar dan kalimat ringan dan santai untuk acara musik. Yang keempat, itu latihan dan gladi resik. Latihan pengucapan, intonasi, dan ekspresi. Gladi bersih dengan panitia dan seluruh pengisi acara untuk sinkronisasi waktu dan posisi. Selanjutnya, saat acara berlangsung,
Pahamilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, pembukaan acara. Sapa audiens dengan semangat dan antusias, ucapkan selamat datang dan perkenalkan diri, baca susunan acara secara ringkas, sebutkan tujuan seminar dan pentingnya topik kesehatan yang diangkat. Yang kedua, memperkenalkan pembicara seminar. Sebutkan nama lengkap, gelar, dan latar belakang pembicara. Bangun antusiasme atau audiens sebelum sesi dimulai. Berikan waktu secara efisien kepada pembicara. Yang ketiga, mengatur transisi acara. Sampaikan penutup sesi seminar secara ringkas. Berikan informasi soal waktu istirahat jika ada, dan sesi selanjutnya. Bangun suasana lebih santai menjelang penampilan musik. Yang keempat, memperkenalkan bintang tamu atau artis. Bangun suasana antusias dan penuh energi. Perkenalkan artis dengan gaya bahasa yang akrab dan menarik. Ingatkan audiens untuk tetap tertib, terutama jika artis terkenal. Yang terakhir ada acara penutup atau penutupan acara. Yang pertama harus dilakukan yaitu penutup acara dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, pembicara, bintang tamu, sponsor, dan hadirin. Sampaikan kesan singkat dari acara tersebut. Informasikan jika ada acara lanjutan atau dokumentasi secara foto atau video. Akhiri dengan salam hangat dan ucapan terima kasih. Yang kedua, koordinasi evaluasi akhir. Diskusi singkat dengan panitia untuk evaluasi kilat. Pastikan semua berjalan sesuai rundown atau catat kekurangan untuk laporan. Nah, tips tambahan sebagai MC profesional. Yang pertama itu, gunakan bahasa yang sopan namun tidak kaku sesuai segmen acara. Jika energi dan ekspresi wajah, terutama saat transisi acara formal ke hiburan. Perhatikan waktu agar tidak terjadi keterlambatan atau pemotongan sesi. Gunakan humor ringan dan diperlukan untuk mencairkan suasana. Apakah public speaking ada hubungannya dengan peranan public speaking dalam humas? Tentu ada. Hubungan public speaking dengan humas. Public speaking adalah alat utama dalam komunikasi lisan yang sangat penting bagi praktisi humas. Seorang humas dituntut untuk mampu menyampaikan informasi, membangun citra, dan menjaga hubungan baik dengan publik melalui kemampuan berbicaranya di depan umum. Hubungannya, public speaking adalah keterampilan kunci dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Yang kedua, segala bentuk komunikasi langsung seperti konversi pers, presentasi perusahaan, wawancara media, atau seminar membutuhkan public speaking yang efektif. Yang ketiga, tanpa kemampuan public speaking, humas akan kesulitan menyampaikan pesan organisasi secara persuasif, jelas, dan meyakinkan. Peranan public speaking dalam humas yang pertama, membangun citra positif organisasi. Public speaking membantu menyampaikan nilai, misi, dan prestasi organisasi kepada publik secara profesional. Menampilkan yang meyakinkan akan menginginkan kepercayaan publik terhadap institusi yang diwakili. Yang kedua, menyampaikan informasi secara efektif dalam konferensi pers, pidato resmi, atau peluncuran produk. Humas menggunakan public speaking untuk menyampaikan pesan yang jelas, terstruktur kepada media dan masyarakat. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan
publik. Dengan berbicara secara langsung, humas bisa menciptakan kedekatan, mendengarkan masukan, dan membangun dialog dengan berbagai kelompok khalayak. Yang keempat, mengatasi krisis komunikasi. Saat terjadi isu atau krisis, public speaking yang baik dibutuhkan untuk meredamkan situasi, menenangkan publik, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Yang kelima, mempengaruhi opini publik. Melalui pidato, seminar, atau talk show, humas dapat membentuk presentasi dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu tertentu. Yang keenam, mendukung event dan aktivitas promosi. Public speaking penting dalam memadu acara, memperkenalkan produk atau jasa, hingga menjawab pertanyaan audiens atau media. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.